kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Kalau dulu 9 bulan yang lalu yang mengatakan baik atau sangat baik itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang mengatakan buruk. Nah sekarang di bulan Juli terbalik, yang mengatakan buruk justru lebih banyak dari yang mengatakan baik. Yang namanya survei itu dia potret opini publik, dia dinamis, bisa naik bisa turun. Karena sesungguhnya kalau kita melihat fundamental ekonomi sangat bagus, pertumbuhan ekonomi 5% lebih, 5,6, kemudian inflasi kita juga terkendali. Secara politik juga kita sangat kokoh, koalisinya besar, semua mendukung program-program dari Bapak Presiden. Tentunya juga hasil survei juga itu adalah juga berupa masukan. Kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam. Tingkat kepuasan publik kerap menjadi cerminan bagaimana masyarakat menilai arah kebijakan dan kinerja sebuah pemerintahan. Namun hasil survei terbaru menunjukkan adanya perubahan dalam tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah maksud kami. Lalu bagaimana hasil survei ini seharusnya dimaknai? Apakah kemudian bisa menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah atau jangan-jangan sekedar potret persepsi publik pada satu periode tertentu? Kita akan bahas malam ini. Kami undang yang pertama Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat malam. Kabar Mas? Silahkan Mas Kurnia. Kemudian kami undang Jubir Partai Gerindra, Batra Banung. Batra, selamat malam. Nah, agak gelap di sebelah sana di pojokan. Silahkan Bang Batra. Kemudian kami undang politisi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Selamat malam. Apa kabar Mas? Silahkan. Dan kami juga mengundang Direktur Eksekutif SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, selamat malam. Baik, silakan Mas Denny. Dan saya undang Akademisi Universitas Paramadina, Henry Satrio. Selamat malam, Bang Ensat. Silakan. Dan juga pengamat ekonomi politik, Iksanuddin Nursi. Selamat malam. Apa kabar Bang? Silakan Bang. Dan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir malam hari ini. Mohon aplausnya. Sekarang saya ke yang punya survei terlebih dahulu, karena kemudian ramai. Hasil surveinya seperti apa Mas untuk memberikan gambaran kepada publik? Apa yang kemudian kira-kira harus di-highlight oleh pemerintah? Ya, terima kasih Elvira. Jadi pada bulan Juli kami melakukan survei opini publik secara nasional yang dipilih secara acak untuk mengetahui beberapa hal. Di antaranya adalah approval rating atau kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Di samping itu juga kami mengukur variabel-variabel lain yang terkait dengan itu. Bagaimana masyarakat menilai kondisi-kondisi makro, kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum, dan ujungnya kami juga menanyakan tentang elektabilitas terhadap tokoh-tokoh sebagai calon presiden. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo di survei terakhir itu 51,1%, tidak berbeda signifikan dengan proporsi mereka yang tidak puas, artinya bisa dikatakan seimbang. Yang menarik adalah terjadi perubahan, di mana 9 bulan sebelumnya kami juga melakukan survei, itu angkanya masih sekitar 81%.
Artinya dalam 9 bulan terakhir terjadi penurunan yang sangat tajam, sekitar 30%, dan itu kami analisis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perubahan sentimen positif terhadap kondisi-kondisi makro. Kondisi ekonomi dinilai merosot, kemudian kondisi politik juga demikian, penegakan hukum juga begitu. Dan akhirnya semua itu juga kita lihat ada korelasi paralelnya dengan dukungan terhadap Presiden Prabowo sebagai petahana jika beliau maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei. Oke. Ini kan masih hitungan bulan. Kenapa kemudian kembali melakukan survei? Survei pada bulan Juli kami lakukan ketika jaraknya relatif cukup jauh ya dengan survei sebelumnya pada bulan Maret dan sebelum lagi bulan November 2025, sekitar 4 atau 5 bulan jaraknya. Kenapa kami melakukan survei? Kami menilai sebenarnya setelah ketegangan di Timur Tengah, kita melihat itu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat menarik, peristiwa sosial, peristiwa politik, dan juga ekonomi tentu saja yang terkait dengan itu. Timeline-nya kira-kira begitu. Terjadi kenaikan harga minyak dunia, kemudian itu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi semua negara tentu saja termasuk Indonesia, dan juga itu ada peristiwa politik yang menarik pada saat itu. Kalau kita ingat di awal 2026 masuknya Indonesia sebagai BOP di bawah pemerintahan Prabowo, dan itu juga pernah kita rilis bahwa mayoritas masyarakat tidak memberikan persepsi yang positif terhadap itu, bahkan kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat pada saat terjadi ketegangan dengan antara Amerika Serikat dengan Iran, Amerika Serikat Israel dengan Iran, serangan terhadap Iran itu kan hanya sekitar 5% dari publik Indonesia yang mendukung. Dan itu semua akhirnya terakumulasi dari waktu ke waktu, dan masyarakat menilai kondisi politik kita, saya kira juga mengalami pemburukan kira-kira. Oke, baik. Saya ke Mas Kurnia. Bagaimana pemerintah membaca ada survei ini yang kemudian approval ratingnya sangat jauh, 30% ya, Mas ya? Turunnya begitu. Bagaimana kemudian membaca ini? Iya, yang pertama, Mbak El, tentu kami sangat menghormati temuan dari rekan-rekan di SMRC. Karena toh selama ini metodologi survei tersebut secara berkala sudah pernah dilakukan oleh rekan-rekan SMRC. Ada penurunan sekitar 30% secara kuantitatif. Namun yang kita juga harapkan dari temuan teman-teman SMRC itu, kan ada beberapa variabel yang diukur. Dari aspek ekonomi, hukum, dan juga politik. Tentu kita juga berharap, misalnya dalam konteks hukum, responden itu menilai aspek hukumnya itu apa yang menjadi permasalahan. Ekonomi pun apa yang menjadi problem begitu. Sehingga kalau data kualitatif itu juga disajikan secara rinci, bahan-bahan dari SMRC itu sangat penting. Sangat penting untuk apa, Mbak Elvira? Tentu sangat penting bagi bahan evaluasi di internal pemerintah. Karena ke depan ada banyak hal yang sedang dibenahi oleh Presiden Prabowo Subianto, mencakup tadi juga aspek ekonomi dan hukum. Misalnya Mbak El, kalau dalam aspek penegakan hukum, dalam banyak kasus 3-4 bulan terakhir, kasus-kasus contoh, kasus yang banyak menyita perhatian publik, nilai kerugian keuangan negara dalam bingkai pemberantasan korupsi terbilang besar. Toh diusut oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, dan oleh Polri. Justru selama ini temuan pemulihan kerugian keuangan negara terbesar sepanjang sejarah itu di era Presiden Prabowo Subianto. Ada denda Satgas PKH lebih dari 40 triliun. Ada pemulihan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung saya rasa lebih dari 20 triliun rupiah. Saya sama sekali tidak mendinai data kuantitatif dari SMRC, namun akan lebih baik jika kuantitatif itu juga dibarengi dengan hal-hal urgent dari responden yang untuk dibenahi oleh pemerintah agar kami mendapatkan asupan informasi yang cukup. Demikian, Mbak. Oke, Mas, jadi ingin merespon itu sebelum saya ke narasumber lainnya. Ya, kami melakukan pengukuran secara umum saja, secara makro, dan itu secara teoritis juga valid ya, memiliki construct validity yang baik.
Bagaimana melihat itu? Bagaimana melihat validity construct itu adalah seberapa kuat hubungan antar item itu. Ketika approval rating itu berhubungan sangat kuat dengan kondisi ekonomi, penilaian terhadap kondisi politik, penilaian terhadap kondisi penegakan hukum, itu artinya konstruk dari kepuasan terhadap kinerja presiden berhubungan dengan variabel-variabel lain secara teoritis memang seharusnya demikian. Itu ditemukan di berbagai dunia kalau kita melakukan survei. Sehingga justru hubungan yang terjadi yang kami juga sampaikan itu menunjukkan bahwa survei ini valid. Begitupun dengan approval rating dengan elektabilitas. Ada hubungan yang signifikan dan itu sesuai dengan teori. Kalau ingin detail, sebaiknya tidak perlu lewat survei opini publik. Misalnya faktor-faktor yang tadi dijelaskan, peristiwa ini, peristiwa itu misalnya, itu bisa dicari saja lewat Susenas misalnya, lewat survei indeks keyakinan konsumen yang mungkin dilakukan oleh Bank Indonesia, itu kan banyak sekali. Dan pemerintah itu punya instrumen yang sangat lengkap untuk mencari detail-detail semacam itu. Jadi gambaran makro yang diperoleh dari survei opini publik yang kami lakukan itu bisa menjadi panduan bagi siapapun termasuk pihak pemerintah untuk kemudian melengkapinya dengan berbagai studi gitu, kira-kira begitu. Jadi kami bukan konsultan pemerintah tentu saja. Tapi ada yang sponsornya? Survei ini tidak ada sponsor sama sekali. Saya harus menanyakan itu untuk clear kepada publik. Yes, saya katakan bahwa survei ini dibiayai sendiri oleh SMRC. Karena itu kami tidak ada masalah dengan merilisnya kepada publik. Tidak ada keterkaitan dengan pihak manapun. Yang paling penting bagi kami adalah informasi itu tidak boleh dimonopoli oleh siapapun termasuk pemerintah. Informasi tentang sikap masyarakat, evaluasi publik terhadap pemerintah itu penting untuk disampaikan dalam sistem demokrasi itu. Suara publik itu sangat penting untuk bisa mengevaluasi pemerintah apakah mandat yang diberikan oleh masyarakat itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak. Sehingga kita tidak perlu menunggu pemilu 5 tahun sekali untuk menilai publik itu puas atau tidak dengan kerja pemerintah. Setiap hari pun kita bisa lakukan itu, dan itu mestinya kita respon dengan positif. Gitu. Oke, saya ke Bang Bahtera karena tampaknya ada ketidakpuasan bacaan dari SMRC berdasarkan hasil surveinya. Gerindra melihat hal itu juga? Ya tentu kami ingin menyampaikan bahwa menghormati setiap hasil rilis dari lembaga survei ataupun tentu lembaga-lembaga yang konsen terhadap survei-survei terhadap kepuasan pemerintahan Presiden Prabowo. Di alam demokrasi ini lembaga survei juga ini juga merupakan cerminan dari bagaimana kemudian penyampaian aspirasi dari publik dan kita menghormati itu. Tapi yang paling penting bahwa tentu juga kalau kita melihat bahwa kan lembaga survei juga banyak yang merilis ya. Termasuk misalnya saya bulan Juni yang lalu menghadiri juga rilis salah satu lembaga survei, kita lihat bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo berkisar di antara 64,8%. Terus kemudian juga tentu indikator juga menyampaikan bahwa sekitar 60,8% percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya apa Mbak? Soal angka ini kan bervariatif ya. Setiap lembaga survei mungkin mengeluarkan angka yang berbeda-beda dan maka dari itu juga dipengaruhi oleh situasi pada saat pengambilan sampel surveinya. Misalnya disampaikan oleh beliau tadi bahwa pengambilan sampel ini kan banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat beliau mengambil sampelnya itu kan pada saat peristiwa-peristiwa dan tentu dipengaruhi juga oleh faktor global terutama geopolitik kita dan geoekonominya, dan itu juga saya pikir juga salah satu mungkin yang mempengaruhi kemudian ada koreksi dari angka yang sebelumnya karena faktor-faktor eksternal juga sangat dominan. Kita tahu situasi ekonomi dunia yang tentu menjadi tantangan kita bersama dan bukan hanya Indonesia yang mengalami hal yang sama. Artinya negara-negara lain juga mengalami hal yang sama terhadap situasi global yang kita hadapi, baik itu soal faktor ekonomi begitupun faktor geopolitiknya. Artinya soal angka ini kan bervariasi dan kami melihat bahwa ini juga ya sesuatu yang positif. Setiap yang disampaikan oleh teman-teman survei ini juga bisa
menjadi indikator-indikator, terus kemudian pemerintah ya terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, dan pada akhirnya kan bagaimana kemanfaatan dari kebijakan yang diambil pemerintah ini bisa betul-betul dirasakan dampaknya oleh seluruh masyarakat kita, terutama program-program yang sifatnya program strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oke, ini soal angka, ada beberapa survei yang lain, tapi bacaannya Bang Ihsanuddin Nursi apakah sama? Karena tidak melakukan survei, tapi melihat bagaimana praktek realnya di lapangan. Faktor ekonomi tadi salah satunya. Anda melihatnya bagaimana, Bang? Pasti kelas menengah jatuh. Oke. Itu ya, daya beli jatuh. Lalu berikutnya SRBI naik terus, SBN naik terus. Nah kalau sudah kelas menengah jatuh, daya beli jatuh, SRBI naik, SBN naik, itu petanda kecemasan orang makin meningkat. Dua berita penting yang muncul dari luar itu memberi petunjuk. Berita pertama soal sel Indonesia, jual Indonesia. Itu dimulai dari kritik sebuah perusahaan nikel yang berdomisili hukum di Singapura. Sampai muncul itu. Perusahaan nikel itu menyatakan alarm bahaya sudah berbunyi berkaitan dengan dana antara sumber daya Indonesia. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bisa kita lihat kritik yang muncul dari Belanda. Indonesia bangkrut gitu ya. Ketika sampai pada posisi pertanyaan Indonesia bangkrut, itu tesis lama tentang yang disebut dengan sovereign default. Kegagalan kedaulatan untuk memenuhi satu kewajiban gitu ya. Nah, di sini diukur. Apa yang diukur? Ini pernah juga saya di ruangan sini. Di ruangan sini saya menyatakan bahwa ketika public distrust meningkat, beberapa bulan lalu di sini di acara ini, dia akan melahirkan dua hal. Pertama, tingkat risiko ekonomi naik. Kalau tingkat risiko ekonomi naik, maka pertanyaan besarnya, apakah risiko ini bisa dikalkulasi apa enggak, bisa dimitigasi apa enggak? Ketika risiko itu tidak bisa dimitigasi, di ruangan ini juga saya bilang akan bergerak model Minsky. Model Minsky adalah model tentang bagaimana mengamankan publik dengan model SBN. Siapa? Si pemilik dana ini diamankan dulu. Gimana caranya? Naikin suku bunga. Nah itu kelihatan indikator ketidakpastian. Bergerak dia, berpindah dia. Dari resiko gitu ya, yang dicoba dia tahu kalau risikonya begini dia akan bergeraknya begini. Tapi kalau ketidakpastian, itu satu lorong gelap gulita yang di ujung sana tidak ada cahaya. Nah itu artinya yang saya sebut sebagai kegelapan. Diindikasikan tadi suku bunga, SRBI, SBN, nilai tukar, itu kelihatan di situ. Kelompok yang namanya kelas menengah jatuh, daya beli ambruk. Yang menarik lagi, yang paling terakhir adalah data 490 Pemda kesulitan membayar gaji ASN dan P3. Itu disebabkan oleh dua hal. Disebabkan pertama gitu ya, oleh namanya pemotongan TKD, transfer ke daerah. Yang kedua, pemangkasan dana desa sampai 54,87%. Apa dampak dari TKD, pemotongan TKD dan pemotongan dana desa? Likuiditas di bawah nggak ada. Sudahlah daya beli jatuh, kelas menengah turun, likuiditas pun kurang. Oke. Dikasih kemudian yang namanya subsidi. Subsidinya sudah tidak lagi memadai, benar posisi kayak gitu. Di tengah tadi, dampak dari kenaikan harga energi, ketidakpastian harga energi yang selalu berfluktuasi, itu ngebawa inflasi, itu ngebawa dampak perubahan harga macam-macam. Jadi dia bertumpang tindih satu sama lain kalau ekonomi politiknya begitu. Tapi kalau kita lihat dari peristiwa secara menyeluruh, saya mendapatkan temuan 21 item kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ketidakpercayaan publik itu meningkat. Sebelum masuk ke 21, kita kasih kesempatan Mas Kurnia merespon itu tadi. Jadi kalau tidak survei, tapi di luar juga ada beberapa yang ditemukan oleh Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, yang pertama saya tadi coba cek ya bagaimana update terakhir soal 490 Pemda tadi yang Bang Nursi sampaikan. Per hari ini tadi Pak Menkyu, Pak Purbaya sudah mengatakan bahwa Presiden memberikan petunjuk untuk diberikan 20,5 triliun dibagi ke 490 pemerintah daerah. Jadi solusinya sebenarnya sudah ada. Bahwa kemarin sempat ada permasalahan, yes. Tapi permasalahan itu tentu dikaji, didengar dari masyarakat untuk kemudian dicarikan solusinya. Tadi juga saya juga pernah diskusi dengan Pak Nursi beberapa bulan lalu di CNN juga.
ada satu hal kebutuhan dasar masyarakat yang saya rasa sudah cukup dipenuhi oleh pemerintah, soal ketersediaan pangan. Diskusi tentang swasembada pangan saya rasa sekitar 2-3 bulan yang lalu pernah kita gelar di ruangan ini, dan saya membeberkan data bahwa mayoritas komoditas kita saat ini mengalami swasembada. Dan itu merupakan pondasi utama kebutuhan dasar masyarakat. Maka dari itu Mbak Elvira, tadi beberapa komponen yang sempat didiskusikan dari beberapa narasumber, itu kan kembali lagi ke rekan-rekan SMRC tadi. Di part mana, di bagian mana yang publik meragukan kebijakan dari pemerintah hari ini? Ekonomi seperti apa, hukum seperti apa, dan politik seperti apa. Ini penting Mbak Elvira, agar kemudian suara-suara langsung dari responden rekan-rekan SMRC, sama sekali saya tidak menganulir metodologi dan lain-lain, tapi responden yang 50 atau 40 sekian persen yang menyatakan tidak puas itu apa sih alasannya? Apa sih alasannya Mas Tapi Deddy? sebenarnya kalau saya mau melihat apa yang Anda nyatakan sebagai researcher, sebagai peneliti, kita akan melihat sebenarnya siapa yang ditanya. Betul. Anda harus mengajukan pertanyaan, siapa yang ditanya, level pengetahuan apa yang dia miliki sehingga dia bisa menjawab jawaban seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya apa kepentingan dia dalam struktur pertanyaan yang sudah dibuat sedemikian rupa. Itu yang mesti kita dengar dari teman-teman SMRC. Siapa sih yang ditanya? Misalnya kalau orang yang memang ditanya sudah berseberangan dari pemerintah, dia akan punya sikap kayak gitu. Tapi kalau dia memang dalam posisi netral, dia akan lain. Saya cuma menyampaikan model riset yang seharusnya dibangun gitu ya, tanpa harus kemudian kita memvonis gitu ya. Dalam harus memvonis. Apa yang kita dapat dari data lapangan gitu ya, kita rumusin dengan melihat, oh Anda posisinya memang netral, tidak dalam posisi berseberangan atau tidak dalam posisi mendukung. Itu kita perlu tahu sikap politik. Atau katakan dia tidak dalam pendukung Gerindra, dia bukan pendukung Golkar, dia bukan pendukung dia bukan pendukung partai-partai yang bergabung dalam pemerintah. Itu akan lain ceritanya gitu. Mas Denny akan menjawab ya. Iya. Mas Denny silakan. Responden dalam survei ini dipilih secara acak. Apa artinya acak itu? Artinya adalah seluruh unit populasi punya peluang untuk terpilih sebagai responden. Peluang. Tidak dibedakan peluangnya apakah dia itu pendukung partai A, partai B, calon A, calon B, itu tidak ada kriteria semacam itu. Semua orang berpeluang selama dia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Dan karena itu survei ini bisa digeneralisasi untuk mewakili suara publik secara keseluruhan karena dia sumbernya acak. Itu satu. Yang kedua, kembali lagi pertanyaan tentang detail tadi ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kira-kira gitu ya. Di dalam survei kuantitatif itu tidak harus secara detail semacam itu, walaupun boleh ditanyakan beberapa kasus, tapi juga kita akan melimitasi pada kasus-kasus kan. Ya secara makronya yang paling penting. Makronya itu ekonomi dirasakan sebagaimana secara nasional gitu ya. Bukan menanyakan satu-satu boleh, misalnya mau tanyakan tentang harga sembako kah, lapangan kerja dan seterusnya, itu biasa juga kami lakukan dalam survei. Namun dalam survei terakhir itu tidak ditanyakan secara detail. Kenapa? Itu satu. Yang pertama adalah survei ini adalah mixed method, yaitu gabungan antara phone survey dan face-to-face survey. Dalam phone survey kita tidak mungkin menanyakan ratusan pertanyaan, itu satu. Phone surveinya berapa persen? 80% seperti Phone survey. Ke face to face berapa persen? Face to face 20% terhadap mereka yang tidak punya handphone. Sehingga yang punya handphone terwakili, yang tidak punya handphone juga terwakili. Karena ada phone survey tidak mungkin menanyakan banyak sekali pertanyaan. Itu saya sampaikan demikian. Sehingga detail-detail semacam itu bagus saja dicari, tapi detail itu tidak harus selalu lewat survei opini publik. Anda bisa misalnya triangulasi atau misalnya mencari sumber-sumber yang lain untuk memperkuat itu dari tadi saya sampaikan dari BPS, dari mungkin punya Susenas, mungkin juga survei konsumen dan seterusnya. Silakan saja dilengkapi dengan itu. Berarti detail yang ditanyakan Mas Kurnia itu tidak ada. Detail seperti apa yang diharapkan pada bagian mana itu tidak, gitu ya. Tetapi itu tidak membuat survei ini kehilangan maknanya karena yang lebih penting adalah
gambaran makro ini tetap bisa menjelaskan mengapa orang tidak puas terhadap presiden. Apa sih ekonomi, politik, hukum, apakah terjadi juga penurunan? Dari ketiganya Ternyata mana yang paling berpengaruh? Sektor ekonomi, politik, atau hukum? Semuanya kalau dilihat korelasi time series-nya itu sekitar 0,99 dari 0 sampai 1. Itu sangat kuat sekali di atas 0,9. Kalau orang statistik itu bilang korelasi di atas 0,8 itu sangat kuat. Jadi tidak bisa dikatakan yang satu lebih kuat daripada yang lain, gitu ya. Semuanya itu punya kekuatan yang sama. Tidak bisa itu satu harus didahulukan dibanding yang lain, tidak. Gitu. Tiga-tiganya harus mengalami perbaikan secara bersamaan. Oke, Mas Ahmad ingin komentar terlebih dahulu sebagai partai pendukung. Sebenarnya partai pendukung seperti kami di Partai Golkar, hasil survei seperti yang dilakukan oleh SMRC ini, selain bagi kami itu sebagai sebuah cerminan terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita, kepuasan terhadap pemerintah, tapi kami juga biasanya menggunakan hasil-hasil survei tersebut juga sebagai instrumen alat untuk kemudian evaluasi bagi kami, mengkoreksi kebijakan pemerintah, bagian mana yang harus kami perbaiki dalam rangka memperbaiki kebijakan pemerintah. Jadi dukungan yang kami berikan itu bisa dukungan yang memang bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemerintah. Sehingga tadi benar apa yang disampaikan Mas Kurnia, saya juga membaca hasil survei yang dirilis oleh SMRC. Saya juga tidak mendapatkan jawaban secara kualitatif di dalam survei tersebut, meskipun secara metodologi saya juga membaca bahwa dilakukan melalui by phone, terus face to face, dan mungkin itulah tadi penjelasan yang diberikan oleh pihak SMRC. Satu itu. Ya, beda dong. Nah, yang kedua, karena itu adalah sebagai satu cerminan, maka kami juga mengambil cermin lain seperti yang disampaikan oleh Pak Batra. Tentu kami mengambil yang time series lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Persepi, termasuk yang Pak Batra sampaikan tadi dilakukan oleh Puspol gitu. Nah, kami di gambaran yang diberikan oleh Puspol itu, kami mendapatkan gambaran secara kualitatif gitu. Termasuk pada saat itu yang disampaikan bahwa sentimen paling negatif terhadap pemerintah itu di dua hal. Satu adalah koperasi merah putihnya, yang kedua adalah terkait dengan makanan bergizi gratisnya. Dan saya kira dua ini sedang diperbaiki oleh pemerintah dan kami juga mendukung proses perbaikan tersebut dua hal. Tetapi memang seperti kami sama Pak Batra kan sementara reses. Nah, itu juga terkait dengan orang masyarakat kelihatannya belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait dengan pendirian Koperasi Merah Putih. Kira-kira itulah secara kualitatif. Tetapi tidak semua dari apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut negatif di masyarakat. Kami menemukan di lapangan program-program direktif Presiden seperti Sekolah Rakyat itu mendapatkan apresiasi positif. Terus kemudian penegakan hukum, rakyat bisa menonton dengan baik dan terang apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, dan itu membuat kami juga kesulitan untuk menjawab bagaimana kita menjelaskan dalam waktu 3-4 bulan terhadap ada 19 kepala daerah dilakukan operasi tangkap tangan, dan itu baru terjadi pada zaman Presiden. Kemudian sitaan yang besar, terus kemudian yang terakhir kasus yang terjadi di Jampitsus. Nah, itulah kemudian masyarakat melihat itu. Nah, sehingga sekarang tinggal kemudian bagi kami, kepentingan kami di partai pemerintah ini, Golkar, kalau ini dikatakan approval rating, seperti yang pengalaman-pengalaman kami juga, sebenarnya ini tidak hanya terjadi ke Pak Prabowo aja. Ketika, kalau kita ingat Pak SBY di periode pertamanya, di tahun ketiga keempatnya ketika menaikkan harga BBM, itu approval ratingnya juga sempat turun sampai dengan 28%. Tapi yang ingin saya ceritakan bahwa kalau kita hanya bicara terkait dengan aspek elektoral, pemerintah, partai pendukung pemerintah, Golkar, Gerindra, dan lain-lain sebagainya, kami masih punya banyak kesempatan untuk melakukan rebound, perbaikan-perbaikan kinerja itu. Tetapi yang penting pada saat ini adalah bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan itu memang bisa tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, terus kemudian kita persiapkan dengan baik agar itu bisa mendapatkan
persepsi positif dari masyarakat. Itu yang penting. Jadi ada program-program yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Disosialisasikan dan dikomunikasikan. Dan baik. dikomunikasikan. Oke, sebagai pakar komunikasi politik, Bang Hensat, bagaimana Anda melihat approval rating ini? Apakah kemudian menjadi salah satu penghambat dalam tadi mensosialisasikan program-program kepada masyarakat atau seperti apa? Usai jeda ya Bang. Tetap bersama kami di Head to Head with Alfira.